Tahukah kalian bahwa ada loh sebuah negara yang merdeka, tapi bukan karena keinginan mereka sendiri? Hah? Bagaimana bisa? Jadi, negara ini menjadi sebuah negara berdaulat, tapi bukan karena tuntutan dan kemauan rakyat mereka sendiri. Begini penjelasannya. Biasanya, negara-negara di dunia merdeka atas dasar perjuangan dan keinginan rakyatnya sendiri. Ambil saja contoh dekolonialisasi pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara jajahan bangsa Eropa di Asia dan Afrika menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan mereka, yang seringkali berujung pada konflik bersenjata. Walaupun ada juga beberapa negara yang memang kemerdekaannya diberikan oleh negara penjajah mereka secara damai. Nah, negara yang akan kita bahas ini menjadi negara berdaulat bukan karena perjuangan rakyat mereka sendiri, melainkan karena dikeluarkan dari sebuah federasi yang awalnya mereka menjadi bagian darinya. Negara tersebut adalah tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura pada zaman kolonialisme merupakan jajahan Inggris, dan selama abad ke-19 berkembang pesat menjadi sebuah pusat perdagangan. Etnis Tionghoa Peranakan, yaitu orang Tionghoa yang lahir dan tinggal di Singapura, bukan imigran dari daratan utama Cina, menjadi penduduk mayoritas di Singapura, bersama dengan etnis Melayu serta Tamil India. Karena pertumbuhan ekonomi serta lokasi strategis Singapura, maka pemerintah kolonial Inggris menjadikan Singapura sebagai crown colony, yaitu daerah jajahan yang secara langsung diadministrasikan oleh keluarga kerajaan Inggris. Pasca Perang Dunia Kedua, reputasi Inggris sebagai kekuatan kolonial menurun drastis di Singapura, setelah rakyat Singapura melihat betapa mudahnya Jepang mengalahkan Inggris di Singapura pada Perang Dunia Kedua. Hal ini menyebabkan sentimen nasionalisme serta tuntutan kemerdekaan tumbuh di Singapura. Akan tetapi, tidak seperti di tempat lain seperti di Hindia Belanda ataupun di Inggris Malaya, tidak sampai menghasilkan konflik bersenjata. Harus diingat, sebagian besar penduduk Singapura adalah saudagar dan pemilik usaha, sehingga mereka tidak berani mengorbankan harta mereka ke dalam sebuah konflik bersenjata. Lagi pula, Inggris memang sedang mempersiapkan jajahan-jajahan mereka di Asia Tenggara untuk dimerdekakan. Dan di Singapura, pemerintah kolonial Inggris membuat sebuah panitia untuk persiapan pemindahan kekuasaan dari Inggris kepada rakyat Singapura. Pada tahun 1955, David Marshall, seorang pengacara dan politikus kelahiran Singapura keturunan Irak, menjadi menteri utama pertama Singapura yang kini telah menjadi negara semi-merdeka. Inggris masih memegang kendali atas kepolisian dan militer, tapi administrasi negara lainnya sudah dipegang oleh orang Singapura. Pada tahun 1959, Singapura menggelar pemilu utama yang dimenangkan oleh Partai PAP atau People's Action Party, dan Lee Kuan Yew, seorang pengacara lulusan Universitas Cambridge di Inggris, menjadi Perdana Menteri pertama Singapura yang kini telah mendapatkan kedaulatan penuh dari Inggris. Segera setelah mendapatkan kedaulatan penuh, Lee Kuan Yew menyatakan bahwa masa depan Singapura adalah dengan Federasi Malaysia. Ia menganggap ikatan sejarah serta ekonomi antar keduanya terlalu dalam dan kuat untuk berlanjut sebagai dua negara berbeda. Terlebih lagi, Singapura tidak memiliki sumber daya alam serta statusnya sebagai pelabuhan utama sedang menurun. Akan tetapi, Malaysia sendiri tidak terlalu senang dengan ide bergabungnya Singapura ke dalam Federasi Malaysia. Federasi Malaysia berdiri atas dasar mengutamakan etnis Melayu yang selama masa penjajahan paling ditindas oleh Inggris. Dan Singapura yang mayoritas etnis Tionghoa dianggap akan mengganggu struktur federasi. Partai utama Malaysia, yaitu UMNO atau United Malaysian National Organization, terutama khawatir akan beberapa anggota PAP yang komunis. Untuk mencegah sayap komunis PAP melakukan kudeta di Singapura,
UMNO akhirnya menyetujui bergabungnya Singapura ke dalam Federasi Malaysia pada 16 September 1963. Segera setelah bergabung menjadi satu negara, konflik mulai memanas, terutama antar etnis Melayu di Malaysia dengan etnis Tionghoa di Singapura. Konstitusi Malaysia yang selalu mengutamakan etnis Melayu sangat tidak disukai oleh etnis Tionghoa Singapura. Seringnya, ketidaksetujuan dalam berbagai macam bidang antara PAB dan UMNO akhirnya membuat Federasi Malaysia menganggap bahwa mustahil Malaysia bisa bersatu dengan Singapura. Akhirnya, untuk mencegah konflik yang ada berkembang menjadi konflik bersenjata, Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Pada 9 Agustus 1965, Parlemen Malaysia memvoting 126 banding 0 untuk menyetujui pengeluaran Singapura dari Federasi Malaysia. Segera setelah voting Parlemen Malaysia, Lee Kuan Yew mengumumkan kepada rakyat Singapura bahwa mereka sekarang telah menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh dengan nama Republik Singapura. Lee Kuan Yew bahkan menangis pada saat mengumumkan pendirian Republik Singapura dengan pidato terkenalnya, "Bagi saya, ini merupakan hari yang menyedihkan. Sepanjang hidup saya percaya dalam persatuan dan kesatuan kedua wilayah ini." Singapura kini merayakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus, hari mereka dikeluarkan dari Federasi Malaysia, yang menjadikan Singapura menjadi negara yang merdeka bukan atas kemauan rakyatnya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.